Kalau saya sudah tahu Bapak podiumnya di sini, nggak boleh di situ. Pak Nadiem memang sering harus diedukasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, yang kami muliakan, yang kami banggakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, tepuk tangan. Kalian semuanya berbahagia selama dipimpin Bapak Presiden Jokowi, jadi berterima kasihlah atas kebahagiaan itu. Bapak dan Ibu sekalian, para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu dan kemudian para anggota DPR, tadi saya lihat dari Komisi 11, anggota 2 BPK, kemudian beberapa duta besar yang hadir dan perwakilan, serta penerima alumni beasiswa LPDP yang pada hari ini berkumpul Bapak Presiden untuk bisa mendapatkan arahan dari Bapak Presiden. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul untuk melakukan acara puncak LPDP Festival tahun 2023. Ini adalah sebuah acara untuk menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki generasi-generasi muda yang makin bisa dibanggakan, makin menjadi andalan kita untuk maju menjadi negara maju, avoiding middle income trap. Kalianlah yang akan memegang tongkat estafet dan menjaga Indonesia. Terima kasih kepada semangat Anda semuanya. Bapak Presiden, LPDP telah memasuki 11 tahun. Dan pada tahun ini kami membuat LPDP Festival dengan tema Enlivening Indonesia Advancing the Nation. Bahasa Inggrisnya saja susah Bapak. Bahasa Indonesia kira-kira adalah nyala terang kemajuan bangsa Indonesia. Betul. Kita semua memahami bahwa Undang-Undang Dasar 45 mengamanatkan 20% dari APBN, anggaran pendapatan belanja negara, adalah dialokasikan untuk pendidikan. Jadi untuk Indonesia sebetulnya bukan lagi semenjak tahun 2010 masalah alokasi anggaran, tapi lebih pada tantangan bagaimana menggunakan anggaran pendidikan secara tepat guna untuk menyiapkan anak-anak dan generasi muda agar mereka menjadi generasi yang betul-betul menyiapkan diri untuk menjadi solusi dari seluruh tantangan zaman. Sebagai wujud dari amanat konstitusi itu, semenjak tahun 2010, maka dibentuklah Dana Pengembangan Pendidikan Nasional yang kemudian berbentuk Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Bapak Presiden, 11 tahun yang lalu LPDP baru dimulai dengan dana 1 triliun rupiah dan sekarang sudah mencapai 139,1 triliun rupiah. Dan terutama semenjak nanti Bapak Presiden, kita terus memupuk dana anggaran ini. Selain LPDP, Pak Nadiem dan Menteri Agama itu rajin meminta untuk dana pendidikan naik terus Bapak. Jadi sebetulnya tidak hanya LPDP yang naik, tapi Pak Nadiem dan Pak Menteri Agama adalah dua orang yang mendapatkan benefit, dan juga dari sisi Badan Research BRIN Pak Handoko. Sampai dengan hari ini LPDP telah menyekolahkan dan memberikan beasiswa kepada 40.174 putra-putri terbaik. Ini adalah beasiswa LPDP yang murni LPDP. Kalau dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek, 159.752 penerima. Dan untuk Kementerian Agama, ini Kementerian Agama pemain baru tapi agresif Bapak sekarang.
20.089 penerima. Jadi total penerima beasiswa LPDP itu 200.000 kira-kira yang sekarang sedang menerima beasiswa. LPDP juga memberikan dana penelitian dan research telah diberikan kepada 2.426 proyek riset yang didanai oleh LPDP. Kami mohon nanti Bapak Presiden mungkin bisa melihat di luar Bapak yang karya-karya luar biasa dari anak-anak bangsa. Mobil listrik, bis listrik, motor listrik, kereta cepat, semuanya menjadi pusat perhatian dan termasuk tadi dari sisi budaya dan juga bahkan dari sisi kesehatan. Karena mestinya Pak Menteri Kesehatan di sini beliau juga agresif Pak, minta 1.000 dokter spesialis setiap tahunnya. Jadi LPDP seperti palu gada Bu, apa kamu mau kita ada gitu Bapak. Untuk pendidikan dan penelitian. Ini adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan mimpi kita agar para putra-putri generasi muda Indonesia, mereka yang memiliki impian dan ambisi tinggi, mereka tidak melihat tantangan sebagai sesuatu yang membuat kecil hati, tapi mereka akan berkompetisi sangat keras. Mereka berprestasi dan kemudian meraih dengan mendapatkan beasiswa di universitas-universitas terbaik di dunia dan di tempat yang memang mereka ingin tekuni. Saat ini kami juga memberikan untuk afirmasi Bapak Presiden, karena kalau menggunakan pure competition maka akan terkonsentrasi pemenangnya pada kelompok dari penduduk atau masyarakat kita. Maka kami juga melakukan afirmasi terutama bagi murid-murid anak muda yang berasal dari daerah-daerah yang terdepan, terluar dan tertinggal. Ini juga merupakan salah satu bentuk bahwa seluruh anak Indonesia dimanapun mereka berada, mereka berhak punya mimpi, mereka berhak untuk memperjuangkan mimpinya. Kami berikan satu contoh Bapak. Ada salah satu alumni LPDP namanya Reni, dia adalah putri seorang pengayuh atau tukang becak, nggak pernah membayangkan akan bisa sekolah di pendidikan tinggi. Dia sekarang mendapatkan atau sudah mendapatkan beasiswa S1 dan S2 dan S3 di Inggris. Sehingga ini mengharukan Bapak karena waktu dia wisuda bapaknya mengantar dengan mengayuh becaknya, luar biasa. Ini adalah contoh bagaimana mimpi setinggi langit bisa diraih dan negara hadir untuk memberikan fasilitas. Bapak Presiden, selain tadi berbagai kreativitas dari Kementerian Dikbud, Pak Nadiem, Pak Menteri Agama, dan juga dari BRIN, kami juga terus memberikan dukungan terhadap program-program prioritas nasional. Bapak Presiden menginginkan agar sumber daya alam di Indonesia bisa diolah melalui program hilirisasi. Maka LPDP hadir untuk memberikan juga dukungan dalam bentuk beasiswa SDM kita. Sekarang sudah dikirim di berbagai universitas, termasuk untuk hilirisasi. Di universitas kemarin di RRT Bapak kami melakukan juga negosiasinya sekarang luar biasa ketat karena banyak negara tahu bahwa kita punya uang, kami bisa bernegosiasi, Anda berkontribusi 30%, 50%, kita 50% saya kirim murid ke sana. Jadi biayanya juga semakin baik karena kami tidak hanya sekedar mengirim dengan full scholarship. Dengan kreativitas Mas Nadiem kita sekarang negosiasinya luar biasa agresif di semua universitas-universitas terbaik di dunia. Ini memungkinkan kita untuk bisa mengirimkan makin banyak, namun juga dengan biaya yang makin baik dan juga dari ownership universitas
yang menerima mahasiswa kita juga tahu bahwa mereka memiliki tanggung jawab yang luar biasa. Kami melakukan kerjasama government to government, terutama sekarang dengan pemerintah RRT melalui program co-funding, mendidik tenaga ahli di bidang metalurgi, nikel, dan kobalt untuk ekosistem mobil listrik dan baterai. Kami juga melakukan kerjasama G2G dengan pemerintah Belanda dan Singapura melalui kerjasama di bidang maritim, pertanian, dan kewirausahaan. Bapak Presiden, kita juga melakukan tindak lanjut dari kunjungan Bapak Presiden ke Australia. Telah disepakati pemberian beasiswa juga dilakukan co-funding dengan pemerintah Australia dan Indonesia. Ini untuk mendidik para putra-putri kita di sektor yang menjadi prioritas nasional. LPDP bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk memberikan beasiswa kepada dokter-dokter spesialis dengan prioritas 1.000 dokter spesialis per tahun. Ini sekarang baru 600 yang bisa masuk Bapak, jadi uangnya ada, orangnya nggak ada. Agak sombong sedikit menterinya. Bapak Presiden, dengan jumlah penerima yang 200.000 mahasiswa yang telah mendapatkan beasiswa LPDP, ini kalau dalam persentase penduduk baru 0,1% dari penduduk Indonesia. Kalau Indonesia ingin maju terus menjadi Indonesia dengan pendapatan tinggi menuju Indonesia Emas 2045, 0,1% belum cukup. Jadi perjalanan kita dan tantangan kita masih besar dan harus terus kita kembangkan. Kami terus memantau 40% alumni LPDP bekerja sebagai dosen dan peneliti yang tersebar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Ini juga untuk menularkan secara lebih masif ilmu pengetahuan kepada para mahasiswa di Indonesia. 30% alumni bergerak di swasta dan terjun tidak hanya sebagai pegawai tapi mereka menjadi entrepreneur yang menciptakan lapangan kerja. Beberapa membuat startup, badan usaha yang sesuai dengan keilmuan dan passionnya mereka. Di antara mereka banyak juga yang menginisiasi berbagai aktivitas sosial Bapak. Jadi mereka yang sudah dididik di perguruan tinggi terbaik dunia tidak mikir duit saja Bapak, mereka memikirkan rakyat Indonesia, bergerak di bidang sosial, luar biasa. Mereka mengabdi melalui bidang-bidang yang menjadi passionnya masing-masing. Saat ini juga ASN, ribuan ASN, TNI dan Polri, baik di pusat dan daerah, juga mengenyam pendidikan tinggi di kampus-kampus terbaik. Kami nanti dengan pemerintah daerah juga bisa melakukan kerjasama agar terjadi co-sharing di dalam anggaran, terutama untuk daerah-daerah yang sebetulnya memiliki dana dan mereka ingin membentuk dana beasiswa di daerah masing-masing. Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan Bapak Presiden terima kasih atas dukungan dan luar biasa dorongan Bapak Presiden kepada kami semua. Pada saat Bapak Presiden berkampanye di 2019, saya yang deg-degan Bapak, karena Bapak waktu itu tidak hanya LPDP membuat dana abadi, perguruan tinggi, dana kebudayaan, dan kita sekarang sudah memenuhi seluruh janji kampanye Bapak Presiden. Kami berterima kasih atas seluruh kepercayaan yang diberikan Bapak Presiden kepada kita semuanya sebagai anak-anak semuanya, generasi muda yang kalau kita berkumpul di sini merasa masih tetap muda Bapak, dan merekalah yang akan terus meneruskan cita-cita kita membangun Indonesia, memperbaiki Indonesia, menjaga Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih, selamat kepada seluruh penerima beasiswa.
kejar terus impian kalian, jangan berhenti hanya dengan degree program. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.